Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Pendeta Jandri Tumangger, berikut ini garis besar pelajaran Sekolah Sabat dengan judul Cawan Lebur yang Datang. Pada pelajaran kita, penulis menggunakan istilah cawan lebur untuk menggambarkan situasi-situasi sulit dan juga ujian-ujian yang berat yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan pada pelajaran ini kita akan melihat apa penyebab-penyebab masa-masa sulit itu datang. Dan bagaimana kita harus bereaksi terhadap situasi itu. Apakah kita kalah dengan keadaan, kemudian mempersalahkan Tuhan? Atau sebaliknya, kita dapat mengatasi situasi itu, kita akan berubah menjadi lebih baik, dan kita akan semakin diperlengkapi untuk menghadapi masa-masa itu. Mari kita membaca ayat hafalan kita dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi atas kamu. Ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Respons pertama yang Petrus minta untuk kita lakukan adalah jangan heran, jangan terkejut ketika situasi sulit terjadi dalam kehidupan kita. Seolah-olah itu sesuatu hal yang baru. Jangan heran dan jangan terkejut. Itu harusnya sudah menjadi biasa dalam kehidupan kita. Mengapa? Sejak kejatuhan manusia di Taman Eden, sejak masuknya dosa ke dunia ini, penderitaan, kematian ada di mana-mana. Maka kita sudah harus terbiasa dengan situasi itu. Kita harus mengetahui bahwa pertentangan antara yang baik dan yang jahat sudah terjadi, sedang terjadi, dan masih akan terjadi. Maka kita harus biasa dengan situasi itu. Ada beberapa penyebab masa-masa sulit terjadi dalam kehidupan kita dalam pelajaran Sekolah Sabat ini. Yang pertama adalah oleh karena setan yang membuatnya. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, setan digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum, berkeliling mencari orang untuk dimangsa. Berkeliling, mengaum-ngaum, berarti secara aktif, setan akan lakukan apa saja untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Termasuk dengan mendatangkan kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Mengapa demikian? Wahyu pasal 12 ayat 12 katakan, karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai maut. Wahyu 12 ayat 12 katakan, karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu waktunya sudah singkat. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, nasihat Tuhan bagi kita terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Pertanyaannya, apa yang kita imani? Jawabannya ada pada ayat yang ke-10. Kita harus beriman bahwa Tuhan sumber segala kasih akan memperlengkapi kita, akan meneguhkan kita, menguatkan dan mengokohkan kita dalam menghadapi iblis. Dan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang kelima katakan, kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kepadanya. Kalau kita sudah mengimani hal ini, maka kita akan memasrahkan kehidupan kita untuk dituntun oleh Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Penyebab yang berikut tentang terjadinya kesulitan dalam kehidupan kita adalah oleh karena konsekuensi atas pilihan kita sendiri. Segala pilihan yang kita pilih, keputusan yang kita ambil, ada konsekuensinya bagi diri kita. Bisa saja itu sangat menyakitkan dan menyedihkan.
Dalam Roma pasal 1 ayat 21 sampai 32, Rasul Paulus menjelaskan proses bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa dan akhirnya menerima akibat dari apa yang sudah dilakukan. Pertama-tama itu diawali dengan kehidupan yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Kemudian pikiran kita akan digelapkan oleh dosa. Kemudian kita akan menganggap bahwa diri kita berhikmat, kemudian meremehkan hal-hal yang suci dan yang kekal, dan menyamakannya dengan hal-hal yang fana. Dan akhirnya, hidup akan dipenuhi dengan segala perbuatan tercela secara terbuka, dan itu menuntun kepada kebinasaan. Seringkali Tuhan izinkan kita mengalami konsekuensi dari tindakan kita, agar kita memahami betapa dalamnya dan betapa menyakitkannya dosa yang sudah kita lakukan. Konsekuensi dari pelanggaran tidak hanya masalah hukum moral, tidak hanya karena mencuri kemudian ditangkap atau dihukum, atau tidak hanya karena berzina lalu kemudian dihukum, membunuh lalu kemudian dihukum, tetapi juga berhubungan dengan pilihan kita terhadap hukum-hukum kesehatan. Jika kita mengkonsumsi segala sesuatu yang tidak menyehatkan, maka tubuh kita akan tidak sehat atau menjadi sakit. Atau ketika kita bekerja dengan sangat keras dan mengabaikan waktu istirahat, kita juga akan menerima akibat dari pilihan yang sudah kita pilih tersebut. Maka pilihan-pilihan yang kita pilih dan kita putuskan itu akan mengakibatkan konsekuensi bagi diri kita sendiri. Kemudian hal yang ketiga, masa-masa sulit itu dapat terjadi karena Tuhan sedang mengadakan pemurnian bagi kehidupan kita. Dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat yang ke-7, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka. Sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Ini adalah nubuatan terhadap kehancuran Yehuda dan Yerusalem. Dan ini terjadi karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Dalam kitab Yeremia 9 ayat 13 katakan mereka telah meninggalkan Taurat Tuhan. Mereka tidak mau mendengar suara Tuhan, tidak mau mengikutinya. Mereka hidup mengikuti kedegilan hati dan mengikuti para Baal yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Nabi Yeremia melayani di tengah-tengah satu umat yang di mana moral dan rohaninya rusak. Kebohongan terjadi, ketidakjujuran, kejahatan, pengkhianatan merajalela. Dan kebenaran, nilai-nilai kebenaran dirusak oleh karena jalan yang mereka ambil sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Dan itu akan membawa mereka kepada keruntuhan. Saudara-saudara, coba kita pikirkan. Adakah sesuatu hal yang harus kita rubah sekarang dalam diri kita sebelum Tuhan membuatnya lebih jelas dan sangat menyakitkan bagi kehidupan kita? Bagian yang terakhir dari pelajaran sekolah sahabat kita adalah kita harus tetap setia dalam kebenaran. Sekalipun untuk saat ini kita harus menghadapi masa-masa sulit itu. Kenapa? Karena Yesus sudah lebih dahulu menderita bagi kita. Dia menderita secara badani. Dan Alkitab katakan penderitaannya itu tidak adil. Alasannya? Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dia dipukul dan ditindas oleh Allah. Ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Secara ringkas dapat dikatakan penderitaan Yesus ini mengerjakan sukacita atau kebahagiaan bagi kita semua. Itu sebabnya 1 Petrus 3 ayat 14 katakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran,
Karena Tuhan, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Dan perintah selanjutnya adalah, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Sampaikanlah pengharapan yang ada padamu dengan lemah lembut. Dan biarlah segala kesulitan-kesulitan yang terjadi akan membuat kita bertumbuh, membuat kita berubah kepada keadaan yang lebih baik, dan membuat kita semakin memasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Demikianlah garis besar pelajaran Sekolah Sabat kali ini. Semoga kita mendapat berkat dari pelajaran ini. Selamat belajar, selamat berdiskusi, dan Tuhan memberkati.